Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kita membayangkan bagaimana awal mula dakwah Islam bisa berkembang di tanah Jawa? Jauh sebelum masa Wali Songo, ada seorang ulama sufi yang datang dari negeri yang sangat jauh, yaitu Persia yang sekarang dikenal sebagai Iran. Namanya Syekh Subakir, seorang ulama tangguh yang tidak hanya membawa ilmu, tetapi juga membawa semangat perjuangan dan keteguhan dalam menegakkan kebenaran. Persia sejak dahulu dikenal sebagai negeri yang melahirkan banyak tokoh besar. Dalam sejarah dan sastra mereka, sering diceritakan tentang orang-orang yang gigih menghadapi ujian zaman, berani melawan ketidakadilan, dan tidak mudah menyerah dalam mempertahankan kebenaran. Semangat inilah yang juga terlihat dalam perjalanan Syekh Subakir. Sekitar awal abad ke-15, ia datang ke Nusantara dengan sebuah misi besar, membuka jalan dakwah Islam di tanah Jawa. Namun, perjalanan itu bukan tanpa tantangan. Saat itu masyarakat Jawa masih kuat dengan berbagai kepercayaan lama, dan banyak ulama sebelumnya menghadapi kesulitan berdakwah. Namun, Syekh Subakir tidak mundur. Dengan kesabaran dan kekuatan spiritualnya, ia melakukan ikhtiar di Gunung Tidar, Magelang, yang dalam tradisi Jawa dikenal sebagai Paku Tanah Jawa. Di tempat itulah ia melakukan upaya spiritual agar tanah Jawa menjadi lebih tenang dan siap menerima dakwah Islam. Legenda Jawa juga menceritakan pertemuan antara Syekh Subakir dengan tokoh spiritual tanah Jawa, Sabdo Palon. Pertemuan itu digambarkan berlangsung lama, hingga akhirnya tercapai kesepakatan penting. Islam boleh berkembang di tanah Jawa, namun harus disampaikan dengan cara damai dan tanpa paksaan. Prinsip inilah yang kemudian diteruskan oleh para Wali Songo yang menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya, kearifan lokal, dan penuh kebijaksanaan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa perjuangan tidak selalu dengan pedang. Kadang, perjuangan justru hadir melalui ilmu, kesabaran, dan keteguhan hati. Dan nilai inilah yang juga sangat relevan bagi pemuda Ansor hari ini. Menjadi generasi yang tangguh, setia kepada ulama, menjaga persatuan bangsa, serta terus berjuang melalui dakwah, pengabdian sosial, dan menjaga nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat semua, kisah Syekh Subakir mengajarkan bahwa satu orang yang teguh dalam kebenaran bisa membuka jalan perubahan besar bagi sebuah bangsa. Maka tugas pemuda hari ini adalah melanjutkan semangat itu, menjadi generasi yang kuat, berilmu, dan siap menjaga agama serta Indonesia. Ansor satu barisan, menjaga agama, bangsa, dan kemanusiaan. Jika sahabat ingin mengetahui lebih banyak kisah tokoh-tokoh inspiratif dalam sejarah Islam dan Nusantara, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.